Nama saya Evodia Margaret Manalu dari kelas 2 TRKA. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan 10 itu pada tugas mata kuliah web pemrograman. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan pada yang latihan kedua. Pertama, itu di mana latihan pertamanya terdapat 5 bagian, yaitu terdapat mulai dari 1A hingga 1E. Yang pertama saya akan menjelaskan pada 1E dulu. Di sini menggunakan .type HTML5 yang menandakan bahwa dokumen ini bertipe HTML. Lalu untuk pada program kali ini menggunakan PHP, yang dimana di sini membuka tag PHP, lalu s $variable x, yang dimana di sini dimasukkan dengan nilai 5. Lalu terdapat kondisi if, yang dimana jika variabel x tidak sama dengan 1, maka nilainya benar, dan jika nilainya sama dengan 1, maka nilai x-nya salah. Lalu di sini menggunakan echo untuk menampilkan hasil dari programnya nanti yang akan ditampilkan di output, yang dimana pada program ini termasuk dalam penggunaan if else sederhana, yang dimana menggunakan pencabangan if else untuk mengecek nilai x. Di sini terdapat operator tidak sama dengan yang dimana jika nilai tersebut bernilai tidak sama dengan 1, maka nilai x-nya benar. Lalu dapat disimpulkan bahwa pada latihan ini jika kondisi benar, maka kode if akan dijalankan. Jika salah, maka akan menggunakan kode else. Jadi kalau kondisinya benar, maka outputnya dari kode if, yaitu echo nilai x sama nilai x yang benar. Lalu jika kondisinya nilainya salah, maka akan menghasilkan echo nilai x salah. Di sini saya akan menunjukkan outputnya. Nah, di sini nilai x-nya benar karena 5 tidak sama dengan 1. Jadi yang dijalankan adalah kondisi if. Lalu saya akan lanjut pada 1B, di mana di sini juga untuk membuat program PHP menggunakan tag PHP yang dibuka dengan kurung PHP dan tutup kurung tag PHP tutup kurung. Lalu di sini pada variabel x itu bernilai 10 dan variabelnya bernilai 10 juga, yang dimana pada soal 1B ini menggunakan pencabangan OR, yang dimana menggunakan OR yang artinya cukup untuk salah satu kondisinya saja benar. Jika salah satu kondisinya benar, jadi di sini saya akan membuat salah satunya salah. Jika salah satu kondisinya sudah benar, maka operator if bisa dijalankan atau akan bernilai benar. Di sini if nilai variabel x sama dengan 10, or variabel y sama dengan 10, maka outputnya akan echo x ditambah y adalah 20. Di sini saya akan masukkan. Lalu untuk else-nya, jika kondisinya keduanya salah, maka hasilnya akan melakukan operator else. Lalu untuk menutup program ini menggunakan tanda tutup kurung sebagai penutup tag HTML, yang dimana dapat disimpulkan bahwa OR ini mengecek kedua kondisinya terlebih dahulu.
Lalu jika salah satunya benar, maka yang dijalankan adalah block if atau operator if. Jadi di sini saya akan coba jalankan. Jika di sini di mana kondisi keduanya benar, maka kita akan mendapatkan hasil X tambah Y adalah 20. Nah, di sini saya akan coba memasukkan dengan salah satunya salah, tapi salah satunya juga benar. Tapi karena di sini um, if menggunakan or, maka jika salah satu saja benar, maka yang dijalankan adalah bernilai operator if. Jadi di sini tetap X tambah Y adalah 20 karena salah satu nilainya sudah benar. Jadi jika dijalankan keduanya salah, maka hasilnya lalu saya akan lanjut yang ketiga, yaitu 1C, yang dimana 1C ini menggunakan pencabangan dengan operator N, yang dimana pertama menggunakan membuka teks PHP dulu dengan tipe HTML. Lalu di sini terdapat variabel X sama dengan 10 dan variabel Y sama dengan 10. Yang dimana if variabel X sama dengan 10, N X variabel Y sama dengan 10, maka ekonya X sama Y adalah 20 dan else-nya variabel K sama dengan X ditambah XY, eko XY ditambah Y sama dengan variabel K. Lalu akan ditutup dengan untuk menutup teks HTML menggunakan tanda tanya dan tutup kurung, yang dimana pada penggunaan N ini artinya kedua kondisinya harus benar. Maka ketika kondisi keduanya benar, maka operator if dapat dijalankan dan akan menghasilkan output dari echo yang ada di dalam if. Lalu N ini gunanya untuk mengecek kedua kondisinya harus benar agar block if-nya bisa dijalankan. Lalu di sini saya akan merunnya. Nah, di sini karena kedua nilainya benar, maka akan mendapatkan X tambah Y adalah 20. Lalu saya akan menjelaskan di latihan 1D. Sini yang pertama menggunakan HTML5 juga, lalu menggunakan tag PHP untuk menandakan bahwa file ini bertipe PHP. Lalu di sini variabel olahraga sama dengan futsal. Lalu variabel olahraga sama dengan futsal, yang dimana pada program ini menggunakan pencabangan switch. Nah, jadi terdapat beberapa case yang dapat terjadi, yang dimana switch ini mengecek nilai variabel terhadap beberapa kemungkinan. Tapi ini kembali ditentukan pada variabel olahraga yang kita diinputkan. Lalu di sini terdapat case badminton. Maka jika case-nya badminton, maka akan menampilkan kamu memilih olahraga badminton, lalu ada break untuk jeda atau berhenti sementara. Lalu ada case volley, ini akan menampilkan kamu memilih olahraga volley lalu break. Case futsal, kamu memilih olahraga futsal lalu break. Lalu case renang kamu memilih olahraga renang, break. Case tenis kamu memilih olahraga tenis. Lalu default jika semua beberapa kemungkinan kondisinya tidak sesuai dari beberapa case yang terjadi, yaitu pilihan olahraga tidak tersedia, yang dimana pada penggunaan switch ini jika cocok akan mengeksekusi kode di dalam case tersebut, lalu keluar
hasilnya dan terdapat break untuk berhenti sementara. Di mana switch ini cocok untuk pencabangan yang memiliki banyak pilihan agar kode ini lebih rapi daripada if else gitu. Di sini saya akan mencoba menjalankannya. Di sini variabel olahraganya saya masukkan futsal, maka kita akan melihat hasilnya yaitu kamu memilih olahraga futsal. Jadi jika di sini saya mengganti volley, nah di sini akan otomatis kamu memilih olahraga volley. Nah, lalu lanjut ke latihan 1E. Di sini pada program ini yang pertama sama seperti sebelumnya bertipe HTML, filenya bertipe HTML dan menggunakan tag PHP juga dengan membuka dan menutup tag PHP. Lalu di sini di sini menggunakan fungsi array untuk konversi hari, yang dimana yang pertama itu function hari Indo, variabel hari Inggris, buka kurung, lalu variabel hari sama dengan array, buka kurung, lalu Sunday itu Minggu, Monday itu Senin, Tuesday itu Selasa, Wednesday itu Rabu, Thursday itu Kamis, Friday itu Jumat, dan Saturday itu Sabtu. Ditutup, lalu terdapat return tag variabel hari, serlower, lalu variabel hari Inggris, lalu echo hari Indonesia, .l, yang dimana membuat fungsi hari Indo ini berfungsi untuk mengubah dari bahasa Inggris dari hari yang berbahasa Inggris ke hari yang berbahasa Indonesia. Lalu di sini juga terdapat echo hari, yang dimana di sini menggunakan L yang ini memberikan nama hari pada saat ini. Lalu stroller ini digunakan untuk penggunaan huruf kecil pada program ini, yang dimana dari kesimpulan ini fungsi dari program ini yaitu menggunakan fungsi array asosiatif yang memanipulasi string dan bisa membuat kode lebih rapi dan otomatis. Dan di sini saya akan mencoba merannya. Nah, di sini terdapat output hari Rabu. Karena ini menghasilkan output dari kondisi hari ini. Di sini terdapat .l yang dimana itu menandakan hari saat ini. Lalu lanjut saya akan menjelaskan untuk latihan yang kedua. Ini latihan kedua 2A. Di sini adalah menggunakan perulangan dari for. Yang pertama ini menggunakan .html5, lalu menggunakan tag PHP menandakan bahwa file ini bertipe PHP. Lalu pada penggunaan perulangan for ini, di sini membuat perulangan 1 hingga 10, yang dimana variabel i sama dengan 1 dan variabel i kecil sama dengan 10, lalu variabel i plus plus, lalu akan menghasilkan variabel hasil sama dengan i dikali 2. Lalu echo-nya jika i sama dengan variabel i, maka hasilnya adalah variabel hasil, yang dimana setiap angka yang diinputkan akan dikalikan dengan 2, yang dimana perulangan ini memudahkan kita untuk mengulang kode secara berkali-kali. Di sini saya akan mencoba merannya.
Nah, jika I maka hasil jika I1 maka hasilnya 2, jika I2 maka hasilnya 4, hingga seterusnya. Ini yang dimana nilai yang dimasukkan itu 1 hingga 10 dan akan dikalikan dengan 2. Begitu. Itu adalah perulangan for. Lalu lanjut ke 2B yang dimana ini menggunakan function atau fungsi. Pertama menggunakan .type HTML5, lalu membuka tag PHP, lalu function kali yang dimana variabel x y return variabel x dikali variabel y, lalu ada function bagi variabel x dan y return variabel x dibagi y, function kurang yaitu variabel x dan y yaitu return variabel x dikurang variabel y, dimana dapat contoh pemanggilannya nanti. Outputnya jika yang pertama echo hasil kali dari hasil kali, lalu echo hasil bagi, lalu echo hasil kurangnya. Di sini fungsi ini digunakan untuk mengulang operasi secara cepat gitu. Jadi saya akan mencoba merannya. Nah, hasil kalinya 10 dikali 5 50, 10 dibagi 5 itu 2, lalu hasil 10 dikurang 5 itu 5 gitu. Lalu saya akan melanjut ke latihan yang ketiga, yang dimana ini sini kita membuat from untuk nilai inputan. Nah, jadi di sini pertama menggunakan .type HTML5, lalu kita membuat from yaitu method post dengan action latihan 3 yang dimana ini akan menghubungkan from ini dengan latihan 3B dan 3C .php, lalu dengan labelnya masukkan nilai, lalu untuk input type-nya itu number yang dimana namanya nilai, yang dimana ini akan bersifat memasukkan angka atau nilai, lalu input type submit dan value kirim, maka ini akan nilai yang dimasukkan akan disubmit dan akan dikirim. Nah, jadi ini tidak bisa di run sendiri karena dia actionnya akan bisa dikirim, bisa di run, tapi nanti akan menghubungkan langsung ke latihan 3B dan 3C. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, jadi saya nanti akan menampilkan outputnya secara bersamaan. Jadi saya akan menampilkan dulu program dari 3B dan 3C. Sini gunanya itu sebelumnya yang untuk 3A dan 3A yaitu di sini membuat from HTML, lalu data yang dikirim ke PHP akan diproses, lalu user juga dapat memasukkan nilai dan mensubmitnya nanti. Lalu untuk latihan 3B dan 3C di sini menentukan status. Jadi nilai yang dimasukkan tadi dari latihan 3A statusnya akan diproses di latihan 3B dan 3C, yang dimana kita pertama membuka tag PHP, variabel nilai sama dengan iset, variabel post nilai, dan echo nilai Anda adalah nilai Anda yang dimasukkan maka akan diproses di sini, akan menampilkan nilai. Lalu if atau kondisi ketika variabel nilai kecil dari 50 maka statusnya gagal. Lalu jika besar dari 50 maka statusnya sukses. Jadi sini saya akan mencoba merannya dari latihan 3A terlebih dahulu. Saya di sini akan memasukkan nilai pertama saya akan memasukkan dari nilai 35. Nah, di sini saya akan mengkirimnya dan otomatis di sini akan masuk ke latihan 3B dan C, nilai Anda 1 dan statusnya sukses begitu.
Mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.